Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Saya berjuang belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beristirahat di aku. Jumpa lagi dengan Anda Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Lamanya penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia tentu meninggalkan banyak sekali jejak sejarah. Salah satunya yaitu Museum Fathahillah. Di mana kisahnya dan apa saja yang ada dalam museum tersebut kita masuk. Yaps, Museum Fathahillah dibangun sekitar tahun 1707 sampai 1710 atas perintah dari Gubernur Jenderal Johan van Hort. Yang dulunya Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta ini itu belum menjadi museum, tetapi Balai Kota Batavia. Balai kota tersebut itu juga memiliki ruang tahanan pada masa VOC tersebut. Bangunan bertingkat satu itu memiliki dua kategori tahanan, yaitu penjara di belakang gedung utama dan juga di bawah gedung utama. Nah, penjara yang ada di gedung belakang utama itu digunakan untuk tahanan yang mereka ini bisa membiayai kehidupan mereka selama ada saat menjadi tahanan tersebut. Nah, sedangkan tahanan yang tidak bisa membayar biaya saat menjadi tahanan itu mereka ditempatkan di bawah gedung utama. Nah, yang ini itu sangat parah karena mereka ini itu tidak memiliki akses udara atau ventilasi yang cukup, sehingga banyak dari mereka yang juga menderita tifus, kolera, bahkan kekurangan oksigen. Beberapa tahanan yang pernah ada di Balai Kota Batavia itu yaitu Gubernur Jenderal yang ada di Sri Lanka bernama Petrus Puis, kemudian ada Untung Suropati, dan juga Diponegoro itu juga pernah menjadi tahanan di sana. Singkat cerita, penjara di Balai Kota Batavia itu pun ditutup pada tahun 1846 dan dipindahkan ke sebelah timur Molenvliet-Bos. Sedangkan Balai Kota Batavia itu dirubah menjadi museum dan terletak di Jalan Pintu Besar nomor 27 Jakarta Barat, yang memiliki banyak sekali ribuan koleksi benda-benda bersejarah. Memiliki luas lebih dari 1.300 meter persegi dan juga bergaya arsitektur yang neoklasik menyerupai Istana Dam yang ada di Amsterdam. Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta dibangun dengan 3 lantai dengan cat berwarna kucing tanah serta kusen pintu dan jendela dari kayu jati berwarna hijau tua. Selain itu, museum ini juga memiliki penunjuk arah mata angin yang ikonik pada bagian atap utamanya. Di akhir abad ke-19, kota Batavia ini mengalami perluasan wilayah ke wilayah selatan, sehingga Batavia pun ditingkatkanlah itu menjadi Gemeente Batavia. Akibat perluasan kota tersebut, berbagai aktivitas Batavia pun pada tahun 1913 itu dipindahkan ke Tanah Abang West, yang sekarang itu adalah Jalan Abdul Muiz nomor 35 Jakarta Pusat, dan dipindahkan lagi ke Koningsplein-Zuid pada tahun 1919 yang sekarang itu adalah Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8-9 Jakarta Pusat sampai saat ini. Bekas bangunan balai kota itu kemudian dijadikan sebagai kantor pemerintahan Jawa Barat pada tahun 1942. Selama masa pendudukan Jepang, bangunan tersebut juga digunakan sebagai kantor pengumpulan logistik Dai Nippon pada saat itu. Setelah Indonesia merdeka, bangunan itu kembali ditempati oleh pemerintah Jawa Barat. Nah, selain itu juga ditempati sebagai markas Komando Militer 1 pada tahun 1961-nya. Yang kemudian ditempati oleh pemerintahan yang pemerintah DKI Jakarta. Pada tahun 1970, bangunan itu kemudian dibuat cagar alam budaya.
Dan pada tahun 1973-nya, pemuda DKI itu mengambil alih fungsi dan digunakan sebagai Taman Fathahillah untuk menghormati Fathahillah yang menjadi pendiri dari Jayakarta, which is Jakarta tersebut. Setelah itu, Gubernur DKI Jakarta yang saat itu bernama Ali Sadikin itu merenovasi seluruh bangunan tersebut dan meresmikan pada tanggal 30 Maret tahun 1974 sebagai Museum Sejarah Jakarta. Museum tersebut memberikan wawasan dan juga tentang pengaruh yang mempengaruhi perjalanan dari kota Jakarta tersebut, termasuk budaya asli, kemudian kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, kemudian Kesultanan Islam, sampai masa kolonial. Di beberapa ruangannya juga berhias benda-benda sejarah, mulai dari pada zaman kolonial, zaman prasejarah, dan juga barang-barang bersejarah lainnya. Berbagai peninggalan Belanda yang bermukim di Batavia pada awal abad ke-16 itu juga ada di sana, mulai dari mebel, perabotan rumah tangga, buku, peta, apapun itu. Bahkan koleksi dari benda-benda bersejarah yang ada di museum tersebut mencapai 23.500 koleksi, baik itu berbentuk asli maupun replika. Tak hanya sebagai tempat-tempat peninggalan sejarah saja, bahkan pada tahun 1999 pihak museum itu juga menjadikan museum tersebut menjadi ruang, selain ruang belajar, juga untuk ruang rekreasi yang sangat menarik melalui berbagai pameran dan kegiatan rekreatif lainnya. Lalu peninggalan-peninggalan apa saja yang ada di dalam museum tersebut? Kita masuk. Yang pertama ada meriam si Jagur. Nah, meriam besar yang berornamen tangan mengepal yang konon punya makna kesuburan. Banyak orang yang percaya menyentuh si Jagur ini bisa membawa keberuntungan katanya. Kemudian yang kedua ada patung Hermes. Dulunya patung ini berada di tengah kota Batavia, namun kini dipajang di dalam museum sebagai saksi bisu perjalanan kota Jakarta. Yang ketiga ada meja kursi untuk diskusi para bangsawan Belanda. Bayangin, meja kursi inilah yang dipakai untuk memutuskan nasib banyak orang di zaman kolonial. Sentuhan kayu tuanya terasa penuh cerita. Yang keempat ada benda-benda prasejarah Jakarta. Ada juga koleksi batu prasasti, alat bantu, gerabah, dan berbagai peninggalan masa prakolonial yang menunjukkan betapa panjangnya perjalanan sejarah kota tersebut. Dan yang kelima ada sketsa lukisan kota Batavia itu sendiri. Lukisan-lukisan tua yang ketika itu terbayang suasana bagaimana Batavia di masa lalu, kanal-kanal, pasar, benteng, juga kapal dagang dari seluruh dunia ada dalam lukisan tersebut. Selain itu ada juga berbagai replika seperti replika dari Prasasti Tugu, Prasasti Ciariteun, dan masih banyak lagi. Bahkan sejak tahun 2001 sampai 2002, pihak museum itu sering menggelar seminar mengenai program kesenian Nusantara setiap minggu kedua atau minggu keempat. Dan pada tahun 2003, mereka juga kembali nih melakukan kegiatan bernuansa Betawi pada minggu ketiga. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai Museum Fathahillah. Siapa nih yang sudah pernah berkunjung ke sana, atau mungkin ada saran untuk video-videoku berikutnya, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. So, terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf ya ada kekurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.